Aku mau minta maaf sama ayah. Aku belum cukup jadi anak yang baik, bahkan jadi kakak yang baik. Beruntung sih dulu masih bisa sama Bapak, masih bisa ngerasain kasih sayang Bapak gitu. Halo, perkenalkan nama saya Adiba. Saya Muhammad Fahrul Roji. Saya Risa Aulia Amanda. Dulu saya pertama kali mondok pesantren di Pondok Pesantren Nurul Iman. Bagaimana itu awal mula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan lewat orang tua saya. Momen yang paling membekas itu di masa kecil. Aku lahir tidak merasakan kasih sayang seorang ibu. Jadi aku tuh ngerasain titik terendah aku tuh di saat kehilangan ayah sih. Dan ternyata ada benjolan ataupun tumor di dalam paru-parunya. Karena setelah aku lahir itu ibu tuh udah meninggal, udah almarhum. Belum sempat merasakan kasih sayang. Pas awal mama masuk ke rumah sakit, di situ ayah ngajarin banyak hal, mulai dari mengatur waktu sebaik-baiknya, mulai dari bertanggung jawab atas hal-hal apa yang udah aku lakuin. Banyak ya kenangan sama ayah tuh, karena ya pas aku sama ayah benar-benar aku berdua sama ayah. Soalnya kakak-kakak kan pada kuliah, pada di Jakarta ngekos, jadi aku benar-benar tinggal sama ayah. Jadi selama sekolah di persiapan sekolah, misalkan ayah yang ini, terus diantar sama ayah, dijemput sama ayah, terus kadang jajan sama ayah. Aku sih pengen ngomong kayak kuat banget gitu. Kenapa bisa sekuat ini? Aku aja masih bingung loh sama diri aku sendiri. Ya beruntung sih dulu masih bisa sama Bapak, masih bisa ngerasain kasih sayang Bapak gitu. Nggak menyia-nyiakan juga, jadi nggak menyia-nyiakan, maksudnya ya udah semasa kecil selalu sama Bapak gitu. Beruntung. Kayak ya nggak tahu. Pokoknya ya udahlah, mengalir aja, ikutin aja apa alurnya. Kan aku percaya sama Allah ngasih cobaan sesuai kemampuan hambanya kan. Ya aku percaya itu. Jadi mengalir aja semuanya. Walaupun ada ngeluhnya sedikit. Saya pengen nunjukin apa yang Bapak saya cita-citakan. Ya Ibu, Bapak gitu. Aku udah tumbuh besar gitu. Udah bisa sendiri, nggak menggantungkan kepada orang lain. Aku bisa hidup sendiri gitu. Dan saya pengen bicara, pokoknya saya pengen yang terbaik. Kalaupun Bapak ada, kan saya pengen menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, pengen menjadi anak yang benar-benar bisa memanfaatkan hasil jerih payah yang dulu telah dilakukan. Aku mau minta maaf sama ayah. Aku belum cukup jadi anak yang baik, bahkan jadi kakak yang baik. Pokoknya aku mau banyak-banyak minta maaf sama ayah. Belum bisa menuhin apa yang ayah mau. Bahkan belum bisa ngasih apa-apa. Belum bisa membanggain ayah selama ini.
pengen ngerasain keluarga yang bener-bener keluarga gitu. Pengen ngerasain utuhnya selayaknya keluarga, Far. Emang dari kecil tuh aku sama mereka udah pisah, Far. Aku lebih banyak waktu di oma sama ayah dibanding sama mama aku sendiri. Mau sih, mau banget. Ya siapa yang nggak mau ya punya keluarga utuh. Tiap weekend jalan-jalan, makan kayak orang-orang ya gitu. Tapi ya udah. Kayak pengen diskusi gitu kan dengan orang tua, entah itu tentang keislaman ataupun tentang sekolah gitu kan. Itu menjadikan rasa cita-cita saya juga untuk menjadi inilah orang yang berilmu ataupun orang yang bisa memanfaatkan ilmunya kepada orang-orang. Tapi saya pengen banget pertama kali ya untuk orang tua saya, untuk keluarga lah intinya, sebelum kepada orang lain. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bercerita di Sentuhan Hati. Dan Sentuhan Hati kali ini kita banyak belajar tentang bagaimana menghadirkan hati, melapangkan hati untuk menyikapi seseorang yang pernah pergi dalam kehidupan ini. Percayalah, tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang pernah dititipkan dalam kehidupan kita. Setiap anak tentu akan merasakan rasa sakit yang begitu dalam ketika orang tuanya pergi meninggalkannya. Tapi yang harus kita yakini dan kita pahami, orang tua pasti akan meninggalkan kita. Tapi percayalah, ada Allah yang tak akan pernah meninggalkan kita. Tidak sedikit mungkin di antara kita yang pernah merasa ada di titik terendah dalam hidup. Ketika orang tua yang seharusnya hadir, yang seharusnya memeluk kita, yang seharusnya membersamai kita, tapi kemudian harus pergi meninggalkan kita. Tenanglah, karena ada Allah yang bisa mendengar seperti apa perasaan hati kita. Ada Allah yang senantiasa menguatkan jiwa kita. Teruslah menghadirkan doa terbaik untuk orang tua kita. Teruslah tumbuh menjadi pribadi yang makin baik untuk orang tua kita. Karena sesungguhnya saat kita menjadi anak yang soleh, saat kita menjadi anak yang tumbuh dalam kebaikan, maka sesungguhnya kita sedang menghadirkan kebahagiaan untuk orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan berpisah, kita hanya beda take off-nya saja. Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti kita akan bertemu kembali dengan orang tua kita di surganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan hati dan tubuh kita untuk melewati semuanya dengan hikmah yang penuh kebaikan. Semoga video ini bisa menjadi penguat untuk hati yang lemah, bisa jadi penenang untuk hati yang gelisah, dan bisa menjadi pengingat untuk hati yang pernah patah. Kita tunggu kisah-kisah selanjutnya dan cerita-cerita selanjutnya hanya di Sentuhan Hati.